Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semua, semoga sehat selalu ya. Ketemu lagi dengan Ibu Aryati. Nah, kali ini kita akan melanjutkan ke materi kaidah pencacahan yang kedua, yaitu permutasi. Nah, sebelum membahas permutasi, ada materi yang harus kalian kuasai dulu. Apa sih? Nah, ini dia materinya adalah notasi faktorial. Nah, apa sih notasi faktorial itu? Oke, kita lanjut. Nah, notasi faktorial itu merupakan notasi operasi hitung yang ditandai dengan tanda seru. Nah, kalau di bahasa Indonesia, tanda seru itu untuk menyatakan kalimat perintah. Nah, kalau di matematika, tanda seru itu adalah sebuah operasi hitung. Kalian bisa lihat di kalkulator itu selain tambah, kurang, kali, bagi, ada operasi hitung yang bentuknya tanda seru. Nah, itulah yang dinamakan sebagai notasi faktorial. Nah, seperti apa operasinya? Notasi tersebut digunakan untuk menyederhanakan bentuk perkalian berurutan seperti 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 itu cukup ditulis 6 faktorial. Jadi kalau ada 4 kali 3 kali 2 kali 1 ya cukup ditulis 4 faktorial. Tuh. Jadi secara umum n faktorial itu akan sama dengan n kali n-1 dikali n-2 dan seterusnya sampai kali 3 kali 2 kali 1. Nah, gimana kalau 3 kali 2 kali 1 saja? Boleh, itu namanya 3 faktorial. Nah, dengan catatan 0 faktorialnya sama dengan 1, 1 faktorialnya sama dengan 1, dan n adalah anggota bilangan asli. Kita tahu bilangan asli itu dimulai dari 1. 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, nanti di akhir slide kita akan bahas kenapa sih 0 faktorial itu sama dengan 1. Nah, sebelum ke sini kita akan lihat contoh-contoh dari soal-soal faktorial. Nah, ini contoh-contohnya. Tentukan nilai dari. Nah, yang pertama kita mulai dari yang mudah. 7 faktorial. 7 faktorial akan sama dengan 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kita kalikan semua sehingga hasilnya adalah 5040. Lanjut ke nomor 2. Nomor 2 ini penjumlahan. 3 faktorial dijumlahkan dengan 4 faktorial. Nah, 3 faktorialnya kita uraikan. 3 kali 2 kali 1 ditambah dengan 4 faktorialnya kita uraikan. 4 kali 3 kali 2 kali 1. Hasilnya adalah 3 faktorial hasilnya 6. 4 faktorial hasilnya 24. 6 ditambah 24. Yaps, betul, 30. Contoh soal nomor 3. 9 dikurang 4 faktorial. Nah, ini siswa suka sering salah. Ketika ada tanda kurung seperti ini, maka kita kerjakan dulu pengurangannya. 9 kurang 4 adalah 5. Betul, 5 faktorial. Jadi 5 faktorial sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 hasilnya adalah 120. Oke, next nomor 4. Ini pembagian. Nah, ini sering kita pakai di materi permutasi yang bentuk pembagian ini. 6 faktorial dibagi dengan 4 faktorial. Nah, 6 faktorialnya kita uraikan. 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 4 faktorialnya diuraikan, 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, ini kan sama ya, 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan penyebutnya 4 kali 3 kali 1 kita coret. Coret ini artinya dibagi. Hasilnya 1.
Nah, sisanya 6 kali 5. 6 kali 5 hasilnya adalah 30. Atau biar lebih ringkas, ini kan baru 6 ya, dimana kalau ada 20 faktorial itu akan sangat panjang. Nah, kita ringkas cara penulisannya. Kita cukup tulis 6 kali 5, nah cukup sampai 4 faktorial, karena penyebutnya juga 4 faktorial. Ini kita bagi 4 faktorial dibagi dengan 4 faktorial, 6 kali 5 hasilnya 30. Nah, yang ini lebih simpel. Oke, contoh yang kelima yang sering kita pakai di materi kaidah pencacahan berikutnya. 10 faktorial dibagi dengan 7 faktorial dikali 3 faktorial. Nah, yang 10-nya kita uraikan. 10 kali 9 kali 8. Cukup ditulis sampai 7 faktorial saja, karena di bawahnya sudah ada 7 faktorial. Sama 7 faktor. Nah, yang 3 faktorialnya ini yang kita uraikan. 3 kali 2 kali 1. Oke. 7 faktorial dibagi 7 faktorialnya 1, tidak usah ditulis. Nah, yang sisanya 10, pindahkan ke sini 10. 9-nya bagi dengan 3, 8-nya bagi dengan 2, 4. Nah, 10 kali 3 kali 4 kita kalikan hasilnya 120. Oke, mudah ya insya Allah. Nah, lanjut kita akan barangkali ada yang bertanya-tanya. Kenapa ya 0 faktorial kok sama dengan 1? Kenapa bukan 0? Nah, berdasarkan definisi yang tadi di awal, n faktorial itu kan sama dengan n kali n-1 kali n-2 dan seterusnya sampai dikali dengan 1. Nah, kedua ruas kita bagi dengan n. N faktorial bagi n, yang ruas kanan juga kita bagi dengan n. Nah, kita lihat ini ada yang sama ya. Pembilang penyebutnya sama, ada n dibagi dengan n. N bagi n adalah 1. Maka ruas kanan akan n-1 dikali n-2 dan seterusnya sampai dikali 1. Nah, itu kalau kita faktorialkan akan sama dengan n-1 faktorial. Coba n-nya substitusi atau ganti dengan 1. N-nya kita substitusi oleh 1. Sehingga 1 faktorial dibagi dengan 1 akan sama dengan 1 min 1 faktorial. 1 faktorial adalah 1, 1 juga 1, dan 1 dibagi 1 akan sama dengan 1 kurang 1, 0. Jadi 1 dibagi 1 akan sama dengan 0 faktorial. Jadi berdasarkan definisi, 0 faktorial itu adalah 1. Nah, terbuktikan. Nah, itu saja materi untuk notasi faktorial. Mudah. Oke, biar lebih mantap, silakan kalian kerjakan latihannya. Ini Ibu kasih 6 soal saja yang mudah seperti contoh. Silakan tulis dan jawab di buku. Ingat, metode penulisannya itu tulis soal, jawab. Soal nomor 1, jawab dulu nomor 1. Baru tulis soal nomor 2, jawab nomor 2. Lalu tulis nomor soal 3, jawab yang nomor 3, dan seterusnya. Jangan sampai kalian menuliskan soal di halaman 1, jawaban di halaman 2. Itu tidak sistematis, untuk pola belajar kurang bagus. Ingat, catat yang rapih. Pakai warna-warni biar cantik. Jadi ketika kita belajar, melihat catatan rapi juga akan berpengaruh ke semangat belajar kalian. Oke, siap ya? Ibu tunggu tugasnya. Sekian untuk materi notasi faktorial. Silakan kalian buka ke video berikutnya. Sekian dulu untuk notasi faktorial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.